Jangan sampai gaya penampilan tapi ininya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi betul, harus betul. nyentrik itu luar dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Unpas Talk, dan edisi kali ini khusus Unpas Talk dibajak oleh FIS. Dan sekarang seperti yang wargi Unpas lihat sendiri, saya sedang didandani oleh oleh suku Apache yang baru tiba dari Amerika, bertandang ke bumi Parahyangan. Nah, yang harusnya sekarang edisi khusus para dekan. Nah, dekan yang kali ini tuh unik banget ya, karena berasal dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Assalamualaikum Ibu Dekan, apa kabar? Waalaikumsalam. Dr. Kabar Seni baik. Susana Alwasila. Gimana Ibu? Bagaimana penampilan saya sekarang, sudah menyerupai? Sangat unik sekali. Ini idenya dari Ibu Dekan ya. Kan FIS harus beda. Oh, harus beda Iya. ya. Jadi harus mencerminkan HD ya. Iya, harus mencerminkan seniman. Oh, nanti kita bincang-bincang. Kayaknya ada deh sesuatu yang harus kita gali. Kenapa harus unik? Kenapa harus nyentrik ya, Bude ya? Iya. Aduh, mohon maaf nih wargi Unpas, saya menyebutnya Bude karena biasanya di fakultas itu kita memanggilnya Bude itu dengan Bu Dekan gitu ya, kependekan dari Ibu Dekan gitu. Jadi bukan Bude dalam bahasa Jawa ya, Bu ya. Ya. Ibu gimana nih? Sibuk apa sekarang, fakultas menyiapkan apa? Sekarang fakultas lagi sibuk sekali. Banyak pekerjaan yang kadang-kadang kita itu pulangnya larut malam gitu. Waduh. Di antaranya adalah karena salah satu prodi di Unpas itu di DKV itu dapat hibah PKKM. Jadi kita itu bekerja keras untuk menyelesaikan program itu gitu. Betul. PKKM ya, Bu ya. Ya, Itu prodi DKV. di kafe. Iya. Berarti sekarang lagi mempersiapkan untuk kerjasama dan kegiatan-kegiatan yang DKV lakukan ya di Iya, PKKM. iya. Selanjutnya Bu, mungkin apakah semester baru ini ada yang baru? Oh ya, kita sedang mempersiapkan para dosen untuk melaksanakan tidak mau perguruan tinggi. Jadi dosen itu kan nggak boleh ngajar doang kan, Betul. harus melakukan penelitian, pengabdian gitu, itu tidak boleh lupa. Gitu. Jadi kita sedang mempersiapkan dosen-dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan format baru. Ya, di antaranya adalah fee-nya mungkin lebih besar. Oh, alhamdulillah. Tapi ada ininya, ada kelanjutannya. Karena fee-nya besar, jadi dosen-dosen harus semangat. Kalau ada yang tidak selesai katakanlah pada waktunya itu, maka akan mendapatkan punishment gitu. Waduh, hati-hati ya. Ya, makanya Aduh, saya dosen-dosen sudah harus mesti semangat hati-hati semua nih. ya. Ya, harus semangat ya di FIS ini. Terus kalau kerja sama yang tahun lalu atau program yang tahun lalu, mungkin ada yang masih dilanjutkan di tahun ini? Ya, itu diantaranya adalah pengabdian pada masyarakat, Regin di Desa Sukalaksana ya di Garut ya. Kita Kabupaten sedang Garut, ya. mengembangkan desa itu gitu. Desa wisata ya? Desa wisata. Wah, berarti tahun ini juga penuh dengan kegiatan ya, Bu ya? Betul ya. Ya, Dan sehat sekarang kan selalu. sedang mengadakan semester sisipan. Jadi tidak ada hentinya itu kegiatan. Iya, betul. Tapi mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan sehat selalu ya, Bu ya. Betul. Saya mau bertanya, Bu, kan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra memiliki 4 prodi. Iya. Ada seni musik, ada program studi fotografi dan film, desain komunikasi visual, dan sastra Inggris. Ini yang unik, yang kekhasan ya, Bu ya, dari 4 prodi ini dibandingkan dengan prodi seni di perguruan tinggi lain itu apa? Sebenarnya mungkin kekhasan kita itu lebih kepada menggunakan local wisdom ya di dalam proses pembelajaran misalkan.
Tapi untuk secara keseluruhan mungkin kita karena kita punya asosiasi, jadi harus seragam dengan ada asosiasi yang ada standarnya. di seluruh Indonesia. Jadi selain mengikuti standar dari asosiasi program studi juga tadi nilai lokal ya Bu Iya, ya yang local wisdom, ditonjolkan. ya. Kalau misalnya bentuk nyatanya misalnya dalam karya itu lebih Ya, lebih kepada misalkan gini, ada tugas-tugas itu yang mereka melakukan penelitian atau tugas itu lebih kepada local wisdom, ke artefak Kesundaan misalkan kayak gitu. ya Mengangkat nilai-nilai budaya lokal Sunda ya. ya. Sunda dan mungkin nilai Islam ya Bu ya. Iya, iya. Oke Bu. Lalu Bu, kan sekarang PMB ya Bu ya. Masuk mahasiswa baru nih. Nah, kira-kira mahasiswa baru yang mau masuk ke FIS ini, apakah mereka harus punya bakat, minat tertentu di bidang seni gitu, atau mereka harus bagaimana nih Bu? Apakah bisa tanpa bakat, tanpa minat pun masuk ke FIS? Sebenarnya mungkin bakat itu memang penting ya, tapi dosen-dosen di FIS itu akan mendidik mahasiswa itu sebenarnya dari zero gitu. Jadi yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya pengalaman, yang tidak punya bakat, tapi punya minat yang besar, itu bisa dididik untuk menjadi seseorang yang mampu gitu. Jadi tidak perlu bakat yang khusus, tapi kalau minat yang besar itu kita bisa arahkan. Yang penting minat ada gitu, bakat mungkin nanti bisa diarahkan ya Bu ya. Jadi dari zero pun gak apa-apa, boleh bisa masuk ke FIS gitu. Jangan khawatir. Kalau aduh saya kok nggak pengen masuk ke musik tapi nggak bisa main gitar acan katanya, nggak apa-apa, nanti dilatih gitu ya. Saya ingin belajar fotografi tapi nggak bisa sama sekali, tenang, kita akan ajari dari nol gitu sampai mereka berhasil gitu. Sampai jadi profesi ya. Oke Bu, FIS ini kan sudah dari 95 ya berdirinya ya. Sebetulnya mungkin awalnya bukan FIS ya Bu ya. Betul. Jadi kenapa sih bisa sampai Fakultas Ilmu Seni dan Sastra gitu? Iya, betul. Tadinya itu kan FIS itu ceritanya itu namanya itu FSRD ya. FSRD kali ya. Ya, tadinya itu bagian dari Fakultas Teknik. Kemudian memecahkan diri itu menjadi FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kemudian pertama itu ada DKV dulu, kemudian bergabung dengan fotografi. Nah, di samping itu ada juga Fakultas Sastra proyek. Jadi Fakultas Sastra itu mempunyai satu prodi aja, sastra Inggris. Gitu. Nah, karena satu fakultasnya tidak boleh hanya punya satu prodi ya. Maka digabungkanlah dengan Fakultas Ilmu Seni yang tadinya FSRD gitu. Jadi namanya menjadi Fakultas Ilmu Seni tambah sastra dan sastra gitu. Kalau misal suatu hari nanti sastra juga punya prodi lain, misalkan tidak hanya satu, mungkin bisa memisahkan diri menjadi Fakultas Sastra juga gitu. Tapi karena sekarang hanya memiliki satu, yaitu sastra Inggris, maka masih harus bergabung dengan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Ini unik ya Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan kalau di luar negeri yang kemarin Ibu kunjungi di Amerika itu kan justru Fakultas Seni itu masuk ke wilayah ini ya, science ya. Jadi science dan seni itu bergabung gitu ya. Makanya pas saya lihat, aneh ya di sini seperti ini gitu. Itu juga tidak menutup kemungkinan ya bagi kita untuk bergabung antara science dan seni itu. Jadi otak kiri kanannya itu kan jadi seimbang gitu. Iya betul. Seru juga ya. Nah Bu, sekarang masuk kita diskusi tentang prodi ya Bu ya. Setahu saya kan seni musik itu besar sekali peranannya ya, peranannya oleh almarhum Hari Rusli. Nah itu bagaimana Bu ceritanya? Jadi FIS itu didirikan, salah satunya yang membidani itulah Hari Rusli. Jadi nama besar Hari Rusli itu sangat-sangat membantu percepatan informasi tentang seni musik di Unpas itu gitu ya. Jadi
pada saat pertama kali itu sampai ratusan itu mahasiswa yang ingin belajar di musik itu, karena diantaranya lah nama besar Hari Rusli itu gitu. Ya, jadi termasuk gayanya harus juga termasuk di situ, ikut mendukung seperti kurikulumnya ya, terus gayanya nyentriknya Hari Rusli juga ada tampak gitu ya di kultur dari seni musik itu. Oh, baik Ibu. Sekarang di prodi fotografi Bu, kita tahu kan kalau sekarang tuh era digital, kita sudah tidak lagi menggunakan analog gitu ya, kamera analog atau kamar gelap mungkin ya untuk proses cetak foto. Tapi di prodi fotografi itu masih ada labnya, lab untuk darkroom ya. Kenapa masih dipertahankan ya Bu? Bukan hanya ada tapi masih dimanfaatkan Regin. Jadi kita itu tidak boleh melupakan sejarah. Sekarang era digital itu awalnya dari mana gitu? Dari analog dulu, dari bagaimana caranya mencuci foto gitu ya. Itu di kamar gelap itu anak-anak tuh harus tahu gitu. Jadi jangan sampai karena sekarang sudah zaman digital lupa akan sejarah bagaimana awalnya fotografi itu ada gitu. Betul. Tapi memang pemanfaatannya cukup besar juga ya. Dan sekarang ada mata kuliah juga yang menggunakan kamar gelap itu, mata kuliah kamar gelap juga sejarahnya kan. Betul. Oh, jadi masih akan tetap akan tetap dipertahankan ya. Oke. Sama halnya dengan uniknya prodi DKV ya Bu ya. Mereka itu kan menonjolkan gitu kelokalan ya Bu ya. Bahkan yang diperkenalkan oleh mereka adalah superhero Sunda gitu ya Bu ya. Nah itu kenapa bisa prodi DKV itu membuat statement bahwa mereka harus mengunggulkan kelokalan tersebut. Itu adalah salah satu pembeda DKV Divis Unpas dengan DKV yang lain yang ada di minimalnya Bandung atau Jawa Barat gitu ya Brek. Jadi disitulah kita lebih menonjolkan kearifan lokal, menonjolkan artefak kesundaan. Tapi ada uniknya juga Brek. Jadi ketika ada mahasiswa datang dari luar Jawa Barat, misalkan dari pulau-pulau lain, di Lampung misalnya misalkan, itu tidak harus belajar artefak kesundaan, tapi boleh mereka itu katakanlah kalau dalam tugas mengusung artefaknya budaya sendiri gitu. Gitu. Oh, yang penting metodenya aja sama ya Bu ya, metodologinya yang digunakan itu bagaimana menggali nilai kelokalan gitu ya Bu ya. Wah seru juga ya. Nah kalau di prodi sastra Inggris itu sepertinya penekanannya kepada kemampuan writing, betul nggak sih Bu? Iya betul ya. Jadi cerita sedikit ya, katakan di Amerika nih, S1 itu tidak menulis skripsi, Regin. Jadi dengan tugas-tugas writing itu sudah mumpuni gitu untuk selesai menjadi sarjana tanpa skripsi. Oh jadi gitu. Cuma hanya karya aja? Iya, tugas-tugas semesteran, tugas setiap hari itu sudah lebih sudah bisa dianggap sebagai sama dengan menulis skripsi gitu, kemampuannya itu. Jadi kenapa prodi sastra Inggris lebih fokus ke writing? Salah satunya mungkin mencontoh gitu ya hal-hal baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Amerika. Jadi anak-anak itu lebih memiliki kemampuan menulis, karena menulis itu adalah mata kuliah yang sulit dipelajari dan sulit diajarkan, Brek. Betul. Sulit ngajarnya juga harus. Iya. Mahasiswanya sulit, dosennya juga sama gitu. Makanya itu kita tonjolkan itu gitu sebagai ciri khasnya gitu. Dan mata kuliah writing itu ada di setiap semester. Di setiap semester. Iya, tapi beda-beda ini ya. Tingkatannya gitu. Sama pembahasan tema-temanya beda-beda ya. Dari mulai imaginative writing misalkan sampai textbook gitu. Imaginative writing itu apa Bu? Cara menulis yang lebih menggunakan imajinasi. Misalkan membuat cerpen, membuat puisi, haiku gitu ya. Jadi
kita itu mengasah otak itu jangan langsung sesuatu yang buat isai misalkan, jangan, tapi lebih kepada menggali imajinasi dulu gitu, pikiran, perasaan gitu. Setelah itu kita mampu menulis seperti itu, baru kita kenalkan kepada esai misalkan. Gitu. Ada tahapannya ya. Gitu. Tapi nanti apakah sastra Inggris akan mentiadakan skripsi atau bagaimana nih? Sementara belum belum ya Bu ya. Mungkin akan terus dievaluasi ya. Iya betul, harus dievaluasi dulu. Sekarang kita beralih ke mahasiswa dan alumni Bu nih. Jejaring yang ada gitu ya di dalam FIS ini, apakah memang sudah memudahkan mahasiswa-mahasiswa untuk bisa terjun di dunia industri? Iya. Sekarang kan dunia udah semakin terbuka lebar gitu ya. Borderless world gitu ya, sudah sangat terbuka. Maksudnya akan lebih mudah gitu mencari link-link untuk katakanlah mendapat pekerjaan, mencari industri-industri yang bisa mempekerjakan mereka, itu sudah sangat mudah gitu. Jadi selain dari alumni, selain dari alumni, mungkin di FIS ini punya jejaring yang lain gitu Bu ke dunia industri? Iya, dosen misalkan, dosen praktisi itu kan mereka punya link sendiri. Nah kita bisa bergabung dengan mereka. Karena gitu. Di FIS ini lebih banyak praktisi ya Bu ya. Betul. Jadi praktisi itu banyak sekali karena memang kita memerlukan kita harus memberikan kesempatan kepada orang yang ahlinya ya, untuk memberikan ilmu itu gitu. Jangan aku saya lah gampang, padahal kita bukan ahlinya gitu. Ya, jadi harus betul-betul diserahkan kepada ahlinya. Disitulah kita banyak link-link dari dunia industri, kemudian praktisi-praktisi gitu. Bahkan dosen-dosen juga sebagai praktisi juga ya, dosen tetap kita juga sebagai praktisi juga betul, ya. Betul juga ya. Dan itulah kenapa kita lebih mudah ya ketika sudah selesai di sini kuliah, maka untuk masuk ke dunia nyata itu lebih mudah gitu. Karena sudah punya link-link sebelumnya itu. Dan kalau saya perhatikan nih identiknya ya, stereotype nih anak-anak seni nih Bu ya, nyentrik gitu, terus anti mainstream, terus hype. Itu memang seperti itu Bu, dicetak didoktrin atau bagaimana Bu? Sebenarnya itu adalah kekhasan masing-masing ya, label individu. Ya. Seperti ini juga mungkin ya Bu? Iya. Dekatnya aja begini nyentrik, gimana mahasiswanya? Jadi itu level individu, kita tidak mendoktrin mereka untuk seperti ini, seperti itu gitu. Kalau ada pun yang nyentrik, kita kan ya itu adalah kekhasannya masing-masing. Mereka punya label sendiri-sendiri, tapi kita hanya mengarahkan saja ya, tidak mendoktrin mereka untuk menjadi seperti itu gitu Bregin. Harus nyentrik gitu ya, tapi betul. Harus kreatif, harus wajib. Nyentrik itu juga penting sebenarnya untuk penampilan supaya eye catching ya, tapi yang penting adalah ini nih kemampuan ya, otaknya harus encer juga gitu ya. Jangan sampai gaya penampilan tapi ininya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi harus nyentrik itu luar dalam. Harus disertai keahliannya ya. Penampilannya nyentrik. Gitu. Ya, jadi nggak malu-maluin ya Bu ya. Iya. Entong ngansa ukur jeans belel gitu ya Bu. Iya betul. Bu, saya nggak tahu ya sekarang apakah masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa ketika menyekolahkan putra-putrinya di prodi yang seni lah ya, itu madesu gitu, masa depan suram gitu. Nah, pendapat Ibu bagaimana nih tentang ini? Mungkin dulu ada semacam paradigma di masyarakat ya, bahwa seniman itu kucel, seniman itu kurang duit ya, seniman itu jembeler, terdiseseh gitu ya. Tapi itu dulu gitu ya. Beragin sekarang tidak. Seniman-seniman sekarang itu lebih bisa menonjolkan jati dirinya. Banyak seniman yang go internasional, yang punya banyak karya yang gemilang gitu ya di negeri sendiri gitu. Jadi kalau misalkan orang tua dulu
takut menyekolahkan anaknya ke fakultas seni misalkan, sekarang sudah enggak lagi. Orang tua zaman now itu sudah berpikirnya sudah Terbuka global, ya. sudah terbuka gitu. Justru seni itu bukan hanya itu gitu loh. Seni itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita dapatkan, perlu kita raih, perlu kita ambil ilmunya gitu. Bahkan aplikasinya juga ke kehidupan kita sehari-hari sangat banyak di masyarakat ya Bu ya. Iya betul. Kalau tadi Bu Regin bilang gimana nih, masyarakat masih mau nggak anak-anaknya disekolahkan di fakultas seni gitu? Saya pikir mereka sudah mulai terbuka, mereka sudah bisa melihat kebaikan dan juga kelebihan-kelebihan yang ada di fakultas seni itu gitu. Jadi makanya ketika anaknya ingin masuk ke fakultas seni misalkan, orang tua itu sudah mulai mendorong. Gitu. Jadi jangan takut, Iya. wargi Unpas, para orang tua di luar sana untuk menyekolahkan di FIS ya Bu ya. Iya. Ini bisa nyentrik kayak gini coba aduh. Dan mahasiswa di FIS itu sudah banyak yang melanglang dunia, Bu Regin, ya. Oh iya, betul. Muhibah kesenian itu udah ke Eropa, iya. Eropa ya, terus ke Amerika, kemudian ke negara-negara Asia lainnya gitu. Udah sering, takut udah biasa ya, Bu, gitu ya. Udah biasa. Nah itu juga Bu, bahwa itu membuktikan bahwa memang di dalam FIS ini banyak budayawan, banyak sastrawan, banyak seniman ya Bu ya. Gimana Bu kiprahnya mereka yang untuk membuat FIS ini mungkin lebih dilihat lah gitu ya di masyarakat. Ya alhamdulillah di FIS itu banyak seniman, banyak budayawan, sastrawan gitu ya. Jadi mereka itu menggaungkan FIS itu keluar gitu, sehingga FIS itu terdengar. Jadi kita tuh diuntungkan oleh seniman budayawan yang ada di FIS itu, karena mereka ikut menggaungkan nama FIS di luar sana gitu. Ya. Contohnya ada Wakil Dekan 3 mungkin ya Bu, Ya, Wakil yang Dekan pernah 3 datang juga ya, ke Unpas kemarin. Datang itu sekarang Mas sedang di Inggris. Oh, Ya, iya. muhibah kesenian juga gitu. Sedang mendampingi iya. seniman ya di sana. Ketika kemarin saya juga ke Amerika, saya memperkenalkan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra itu kepada mereka, dan mereka sangat antusias dan ingin kenal itu lebih dekat dengan FIS ini. Saya waktu itu bertemu dengan dekannya, jadi kita sesama dekan bertemu untuk membahas berbagai kemungkinan kerjasama. Dan alhamdulillah Bu Regin, dekan yang ketemu dengan saya itu mau ke Jakarta. Oh, iya, Masya Allah. jadi pertama kalinya dia datang ke Asia mungkin ya. Jadi saya akan bertemu lagi dengan dia dan akan membahas lagi mungkin follow up dari pembicaraan yang tahun lalu itu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya ya Bu, karena Ibu juga selain menjadi dekan juga salah satu sastrawan juga di AWA ya. Masih jadi presiden. Iya, saya itu presiden dari AWA itu Asian Women Writer Association. Jadi perkumpulan penulis perempuan se-Asia. Jadi anggotanya itu dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian ada Kamboja, Vietnam, Turki, kemudian Jepang. Ada juga dari Amerika juga ada yang ikutan juga. Padahal Asia ya, tapi Amerika ikut. Iya, Gak apa-apa sih Bu ya. Untuk memperkaya berarti betul, ya. Betul. Dan saya itu ketika saya di Amerika kemarin itu saya bertemu dengan satu kelompok yang mirip. Jadi women's writer gitu. Jadi ada juga perkumpulan women's writer itu sedunia ternyata. Oh, sedunia. Iya, ada perkumpulan. Merger aja Bu kalau gitu. Iya. Jadi ada perkumpulan penulis perempuan di dunia itu, tapi berbagai chapter gitu. Chapter Amerika, misalkan chapter mana Inggris gitu. Seru Jadi, juga. iya, jadi Bu. saya sekarang sudah jadi bagian dari mereka. Terus kalau misalnya dosen-dosen dari prodi lain di Unpas, kalau misalnya mau gabung pengen jadi penulis bisa Bu? Oh bisa. Oh. Kita akan adakan pelatihan Oh, menulis gitu. ya. Sudah kita lakukan juga sih Bu Regin sebelumnya. Kita ada pelatihan menulis esai,
menulis cerpen, menulis puisi gitu. Seru ya. Iya. Seru lah kalau di FIS Iya, itu. iya betul. Yang kan ada di tempat Karena lain. memang karena memang semua prodi yang ada di FIS ini masuk ke industri kreatif kan Bu ya. Industri kreatif ini kan sekarang lagi tinggi-tingginya ya Bu, ya lagi hype lah ya. Nah, kira-kira FIS ini akan membuka prodi baru nggak Bu? Sebenarnya sudah kita pikirkan beberapa program studi baru yang mungkin lebih mudah ya untuk diaplikasikan di dunia yang sekarang ini digital itu. Tapi sementara mungkin kita akan lebih mengelola dulu 4 prodi yang ini. Gitu. Oke. Kemarin tuh ada cerita Bu, katanya ada mahasiswa FIS ya atau alumni FIS gitu yang ke luar negeri ya Bu ya, bekerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri? Iya, ada banyaknya alumni yang bekerja di luar negeri. Salah satunya adalah menjadi pegawai di kedutaan Amerika di Amerika. Iya. Itu dari sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Ya, sesuai dengan kompetensinya ya Bu ya. Betul. Kalau di prodi lain ada yang ke luar negeri atau mungkin ada, mungkin cuma tapi kita harus translate study dulu harus dilihat dulu berapa orang yang ada di negara mana. Pasti ada kalau kita kejar gitu ya. Betul. Ibu mungkin bisa diceritain kemarin kan 2 tahun yang lalu tuh memang Kemenparekraf itu sedang menggalang ya Bu ya untuk pendampingan desa wisata gitu. Nah, salah satunya adalah Universitas Pasundan yang diwakili oleh FIS. Ini kan udah 2 tahun berturut-turut mendampingi desa wisata. Nah, bagaimana Bu hasilnya dari 2 tahun kemarin sampai sekarang mungkin masih berlanjut gitu? Tahun-tahun kemarin itu sebelum COVID ya kalau tidak salah. Iya betul, 2018 ya. 19, jadi kita tuh sudah banyak membantu mereka. Mereka tuh banyak yang menjual barang-barang khas mereka tapi tidak tahu cara pengemasannya. Jadi kita bantu bagaimana cara membuat kemasan, membuat tasnya gitu. Itu yang sudah dikerjakan. Oh, berarti membantu UMKM di desa wisata ya untuk packagingnya, mendesainnya seperti apa? Karena mereka itu hanya kalau misalkan punya makanan misalkan hanya dipakein plastik udah hektar udah gitu. Nah, kita buat kemasan yang bagus, mungkin bisa dari pelepah pisang atau dari apapun, dari kertas-kertas dan dibuat sedemikian menarik sehingga pembeli itu tidak hanya melihat ingin isinya gitu, tapi melihat juga kemasannya gitu. Itu menaikkan nilai jual ya betul, Bu ya? Betul, sangat itu. Tapi kalau misalnya ada UMKM lain gitu, FIS mendampingi juga Bu? Iya, tetap mendampingi. Karena kita sudah ada perjanjian ya, bahwa kita akan tetap membantu. Oke. Berarti masuknya ke pengabdian kepada masyarakat betul, ya Bu? Betul. Kalau mungkin Ibu bisa diceritakan ini MBKM nih Bu untuk persiapan tahun depan nih, katanya ada pertukaran pelajar ya ke universitas negeri malah ya? Iya betul. Sekarang itu kita sedang bekerja sama dengan ISI Denpasar. Kita mengirimkan 10 mahasiswa ke ISI Denpasar untuk belajar di sana selama 1 semester. 1 semester. Iya, itu dari prodi sementara DKV. Sementara ada DKV dulu. Kalau dulu pernah ada pertukaran pelajar itu dengan pertukaran mahasiswa itu dengan universitas yang ada di Bogor. Pakuan ya? Universitas Pakuan itu pertukaran mahasiswa dalam mata kuliah speaking bahasa Inggris. Oh, gitu. Itu di prodi sastra berarti. Oke, berarti nanti kemungkinan untuk kedepannya akan berkembang ke prodi lain ya? Betul ya. Nah, dari antar perguruan tinggi kemudian di luar perguruan tinggi kita mungkinkan atau mungkin dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Gitu. Bu Naus ya? Iya, mudah-mudahan Bu, insya Allah. Untuk ke depan Bu, harapannya perkiraan nih Bu semester depan apakah bisa tatap muka? Atau bagaimana Bu? Tetap buka maksudnya? Tetap muka tatap untuk muka. pertemuan perkuliahan. Sekarang juga untuk semester depan itu kita tatap muka. Iya, dan itu sepertinya full tatap muka. Dan berharap mungkin nanti menunggu keputusan rektor ya.
Kalau kita sih berharap bahwa semester depan itu udah full tatap muka, walaupun tetap masih menggunakan LMS ya. Kita lebih berharap tatap muka karena apa? Karena FIS itu lebih banyak mata kuliah praktek Regin. Iya. Jadi yang musik misalkan belajar main gitar atau piano misalkan nggak bisa kan cuma lihat doang dari Video ya. atau ketika Zoom gitu ya. Kemudian fotografi juga, kemudian DKV gambar itu kan lebih enak kalau mengajar itu di depan langsung mahasiswanya gitu. Termasuk juga mata kuliah di sastra Inggris gitu ya, lebih enak kalau bertatapan langsung dengan mahasiswa. Jadi full. Iya, saya berharap sih full 100% untuk semester depan. Nah Bu, sekarang kita akan memasuki babak jawara Bu. Jawara tapi pakai ininya Apache. Kalau bahasa Apache apa Bu jawara? Apache. Gitu. Aduh, Bu, jawara ini jawab kunyalira. Ya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan pendek nih, trivia. Tapi Ibu kayaknya harus menjawabnya dengan cepat, tepat gitu ya Bu ya. Nah, pertama Bu, apa kepanjangan dari DKV? Desain komunikasi visual. Nah, apa slogan FIS Unpas? FIS HD. Apa prodi di FIS Unpas yang menghasilkan karya berupa foto dan video? Fotografi. Sebutkan 3 peminatan di sastra Inggris. Teaching, kemudian tourism dan jurnalistik. Oke, apa alat musik tradisional Sunda yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyang-goyang? Angklung. Goyang-goyang gitu. Angklung. Kayak gini. Angklung, Ya. betul. Saya jadi enggak. Ada berapa prodi di FIS Unpas? 4. Sebelum digabung ke FIS, prodi DKV dan fotografi bernaung di fakultas apa? FSRD. 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 Ya. FSRD betul. Ya. Nah, sekarang Bu, cepat Bu. 1 kata untuk Unpas. Unggul. Yeay. Nah, insya Allah unggul ya Bu ya. FIS juga HD. Iya. Nah Bu, sekarang kita konklusi ya Bu ya. Silakan Ibu menyampaikan kepada wargi Unpas. Mungkin Ibu di sini bisa memberikan pencerahan bahwa FIS ini bukan sekedar profesi seni yang dekil kumal gitu ya, Bu. Atau bagaimana, silakan Bu. Ya, para wargi Unpas harus lebih mengenal lagi FIS secara mendalam. Jadi tidak hanya surface-nya aja gitu, harus tahu FIS itu seperti apa di dalamnya. Banyak orang-orang yang potensial, banyak orang-orang yang punya karya ya, dan seniman-seniman yang insya Allah tidak kucel dan tidak kekurangan uang. Jadi seniman di FIS itu seniman yang sangat mumpuni dan siap tandang menghadapi dunia. Oh, amin, insya Allah. Ibu terima kasih sudah hadir di Unpas Talk. Dan mungkin nanti ada Unpas Talk berikutnya untuk membahas tentang penulisan atau bagaimana ya Bu ya. Iya, boleh. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Bu ya. Regin. Nanti kita ketemu lagi. Iya. Nah, wargi Unpas, sekian dari saya perbincangan Unpas Talk bersama Ibu Dekan Dr. Seni Susana Alwasilah. Senang sekali bertemu dengan beliau karena banyak sekali insight yang didapat, dan lihat saya sekarang pembajakan sudah hampir selesai. Wargi Unpas, misi sudah dilaksanakan dan kita akan kembali ke Unpas Talk edisi berikutnya. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.